Selamat pagi, Iya, Mbak Mbak Nisa. Nisa. Hari ini kemarin sudah mengikuti tes intelijensi yang di kelas bersama-sama dengan teman-teman. Hari ini hasilnya sudah keluar. Nah, ini untuk hasil intelijensi dari Mbak Rita. Bisa dilihat di sini untuk EQ dari Mbak Rita itu totalnya 106. Ini termasuk dari rata-rata. Jadi kalau di tes intelijensi itu ada ribuan kata, superior, seperti itu. Terus kita melihat dari hasil dari tes rata-rata intelijensinya Mbak Regina, bisa dilihat di sini nih ada berpikir verbal. Nah ini berpikir verbalnya Mbak Regina rendah. Jadi nanti bisa dipikirkan kembali, bisa belajar kembali apa yang keluar dari hasil tersebut. Ini bakatnya yang ada di sebelah sini ini enaknya. Jadi verbal itu kemampuan yang mana itu menyangkut pengertian dari ide-ide seperti itu. Nah ini nanti bisa lebih belajar lagi, ditingkatkan kembali. Terus kemudian ada rumah ya. Rumah ini rendah di sini. Begitu. Jadi biasanya itu kemampuan itu, kemudian pencapaian akademik, keterampilan membaca, seperti itu juga masuk di melatih, gitu. Kayak kemampuan menulis, seperti itu. Kemudian lanjut di skolastik, gitu. Ini Mbak Nita kebetulan juga ada juga di sini. Jadi skolastik itu yang mana itu lebih berkaitan dengan pengetahuan seperti itu. Nah ini selanjutnya di berpikir abstrak. Di sini Mbak Rita juga rendah berpikir abstraknya. Apa masalahnya? Nanti bisa belajar kembali, bisa nanti ada yang kurang, nanti bisa diulang kembali, digali lagi karena tes intelijensi ini bukan menjadi sebuah mengatakan kepintaran seseorang di sini. Ada beberapa sekian yang tidak di Kemudian berpikir abstrak itu seperti apa sih gitu kan? Jadi berpikir abstrak itu yang mana bisa menggunakan abstrak dunia realita itu seperti apa? Jadi seperti kemampuan mencari pola, struktur, hubungan antara gambar yang logis seperti itu. Nah, di sini mekaniknya Mbak Renita ini sedang nih. Jadi Mbak Renita itu ada bakat di mana suka mekanik. Jadi motor, orang gitu yang berhubungan dengan mekanis gitu. Itu Mbak Renita ada ternyata dari dirinya yang seperti itu. Jadi nanti untuk bakat-bakat yang seperti ini nih, yang mekanik ini nanti harus digali lagi tentangnya potensinya. Nah, dari sini kan akhirnya kemudian di relasi ruang ini juga sedang relasi ruangnya. Jadi kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam mengamati, menceritakan pola dua dimensi dalam berpikir dalam tiga dimensi. Jadi seperti memiliki kepekaannya tajam seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kecepatan penelitian klinikal K3. Ini rendah di sini. Jadi biasanya kalau K3 itu lebih berhubungan dengan apa? Iya. Ada di situ. Ada susahnya di situ. Jadi Mbak Radita ini sudah bagus sekali, sudah mengetahui kelemahannya di mana nih, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Jadi nantinya bisa dipilih lagi kemampuannya potensinya Mbak Radita ini di mana. Karena kalau ketiga ini kan lebih ke angka kayak menulis, meramu untuk laboratorium, jadi yang memang kaitannya dengan IPA, matematika. Nah ini kan kita juga sudah ya. Kemudian kita di bagian minat pribadi sosialnya Mbak Renita ini sudah. Jadi nanti bisa setelah ini bersosialisasinya ditingkatkan kembali. Lanjut ke natural. Nah ini natural yang Mbak Renita juga sudah. Jadi natural ini seperti kayak kecerdasan alam. Ya
menyukai tumbuhan, iya, terus lingkungan sekitar seperti itu. Terus mekaniknya ini tinggi seperti tadi dibakar, mekaniknya sedang. Nah, ternyata di minatnya juga tinggi mekaniknya. Berarti dari sini Mbak Renita paham bakat dan minatnya ini ada di mekanik. Kemudian bisnis, jadi jiwa-jiwa bisnisnya Mbak Renita ini belum ada, belum nggak punya, tapi belum ada. Tapi kalau digali terus, mau mencoba, mau belajar, nanti bisa ada kemungkinan sendirinya. Karena di sini minat. Nah, minat itu kan kadang tuh memutar ya. Yang lain suka ini ikut ini, suka ini ikut ini, gitu. Jadi kalau mau belajar nanti minatnya akan tumbuh dengan sendiri. Kemudian di sini ada seni. Nah, ini seninya Mbak Renita sedang suka seni. Iya, betul. Seperti apa yang seni suka? Lukis. Oh, lukis. Iya, Seni juga. Oke, berarti memang ini valid ya tesnya. Seninya Mbak Renita bagus, sudah nanti bisa dipertahankan kembali atau ditingkatkan belajarnya, bisa melalui kursus dan lain-lain. Kemudian desain, size-nya nih perdana. Bisa dilihat dari bakat di sini untuk kecepatan, ketelitian, klerikal yang nanti memang berguna dengan dan di minatnya disleksinya juga. Nah, ini apakah saya akan terus ibu? Jadi kalau misalnya semakin belajar, coba nanti untuk tes berikutnya bisa juga hasil ini. Kemudian di bagian verbal yang beda juga nanti bisa ditingkatkan lagi untuk bahasanya, idenya, manipulatif juga beda, komunikatifnya juga bisa. Jadi nanti lebih digali lagi karena di sini kan sudah paham ya bakat minatnya apa, jadi lebih digali lagi apa yang dimiliki. Sudah paham apa ada kemudian. Jadi Mbak Renita, apa ada yang mau ditanyakan dari hasil tes intelijensinya? Enggak cukup. Sudah cukup ya? Terima kasih. Terima kasih, rajin terus belajarnya. Selamat pagi Mbak Renita. Hari ini tadi udah dari kelas sudah makan, Iya, sudah makan. Kemarin Mbak Renita bersama teman-teman sudah melakukan tes intelijensi kan di kelas, dan hari ini hasilnya sudah keluar. Jadi hasil dari tes intelijensinya Mbak Renita dengan total IQ-nya 86. 86 ini termasuk di bawah rata-rata. Tapi tenang aja, meskipun nilai IQ-nya 86, berarti Mbak Renita ini tidak bisa apa-apa. Bukan berarti Mbak Renita ini tidak pintar. Jadi tes IQ ini hanya tes intelijensi ini untuk memantau bakat dari Mbak Renita. Bukan berarti ibu saya tes IQ-nya 86, saya nggak pintar berarti. Mbak Renita pintar. Tapi nanti kita analisis bersama ya. Bakatnya Mbak Renita ini sekarang nanti kita kembangkan bersama-sama. Kita lihat dulu nih di bagian bakat untuk berpikir verbal. Ini yang terlihat Mbak Renita. Berpikir verbal ini di mana kemampuan yang menyangkut pengertian terhadap ide-ide yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata. Jadi ini termasuk dari ide-ide yang Mbak Renita yang diekspresikan melalui kata-kata ini dimasukkan. Nanti bisa dilakukan. Nanti bisa kita belajar bersama. Kemudian di bagian menatik ini juga ada. Jadi menatik ini kemampuan pencapaian dalam akademik, keterampilan membaca, kemampuan menulis, ini tergolong. Nanti bisa kok dilatih untuk lebih baik lagi. Nanti untuk tes selanjutnya bisa digunakan atau bahkan dilaksanakan. Yang penting kita semangat kerja dulu. Selanjutnya ini berpikir abstrak. Ini Mbak Renita juga rendah dalam aspek berpikir abstrak. Jadi di bagian berpikir abstrak ini bagaimana berimajinasi, imajinasinya yang lebih
gitu. Kemampuan yang mana itu lebih ke mencari pola struktur dan hubungan antara gambar dan visual. Selanjutnya ini di bagian mekanik. Ini Mbak Renita sedang. Jadi ada banget mekanik dalam dirinya Mbak Renita. Suka yang mekanik, yang motor. Nah dari situ Mbak Renita punya paham. Selanjutnya di relasi ruang ini juga sedang Mbak Renita relasi ruangnya. Jadi Mbak Renita ini memiliki ketajaman mengenai detail visual dengan mampu menggambarkan sesuatu hal secara nyata dan jelas. Ini Mbak Renita punya kemampuan seperti ini, bakatnya ada. Jadi dari sini kan sudah bakatnya Mbak Renita aja, nanti setelah ini bisa dikembangkan. Kemudian ada di pencapaian kecepatan penelitian klerikal A3. Ini udah di sini untuk A3. Jadi ini tuh lebih ke hubungannya dengan matematika seperti itu. Jadi kayak misal hubungannya itu dengan menandai, mengecek, mencocokkan data-data yang tertulis, terdiri dari nama, alamat, apa. Jadi biasanya itu orang-orang yang punya kemampuan seperti itu menulis, banyak bidang menulis, meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Jadi di tempat ini memang yang bebas dari saja. Tapi Mbak Renita punya bakat yang lain, yang suka olahraga. Iya, juga sedikit Suka badminton. Suka badminton. Nah itu bisa juga. Jadi meskipun IQ pun nggak usah ngelakuin enggak. Jadi Mbak Renita juga bisa. Kayak misalnya tadi sukanya di olahraga badminton itu kan tes ya dalam tes intelligence ini, jadi bisa dikembangkan lagi untuk bakatnya dalam olahraga itu klub kayak gitu. Jadi latihan sering-sering. Selanjutnya ini di minat. Di sini minat pribadi sosialnya rendah, jadi lebih nanti interaksinya lagi lebih ditingkatkan lagi, lebih interaktif gitu ya. Kemudian ini naturalnya tinggi, bagus banget loh Mbak Renita ini. Jadi kecerdasan alamnya ini tinggi Mbak Renita, seperti cerdas dalam lingkungan sekitar. Terus mekaniknya sedang, bisa dilihat dari bakatnya juga ya. Ada bakat mekanik, terus untuk minatnya juga mekaniknya bagus. Jadi setelah ini bisa lebih digali lagi oleh mekaniknya, lagi lebih difokuskan kembali. Kemudian di bidang bisnis nih, memang belum ada ketertarikan dalam bidang bisnis karena hasilnya rendah. Ini belum ada, bukan berarti tidak ada. Jadi Mbak Renita bisa semakin belajar, semakin pengen eksplor dirinya nanti semakin lebih paham. Bukan dari diri Mbak Renita. Selanjutnya ada seni, dan ini seninya mudah juga mungkin nanti setelah ini belajar juga, atau Mbak Renita suka nyanyi? Nggak begitu melukis, nggak menari. Nah nanti bisa difokuskan kalau nggak begitu suka dalam bidang seni, bisa difokuskan dalam bidang mekanik, atau juga bisa difokuskan dalam bidang olahraga. Jadi Mbak Renita sukanya badminton. Terus desainnya tinggi loh ternyata Mbak Renita. Jadi di balik ini semua Mbak Renita punya minat yang sangat tinggi dalam sains. Nah ini untuk verbalnya rendah, manipulatifnya Mbak Renita rendah, komputatifnya rendah, tapi ini semua bisa dipelajari, bisa ditingkatkan kembali, bisa kalau kita mau. Kalau misalnya ibu bilang bisa, Mbak Renita tidak ingin mengobati, tidak akan bisa. Jadi tes ini itu tidak paten.
Jadi bukan selamanya IQ Mbak Renita 85, tidak. Nanti kalau misalnya Mbak Renita dibutuhkan kembali, usianya semakin dewasa, semakin matang, itu juga bisa mempengaruhi dalam tes ini. Mungkin Mbak Renita dalam mengerjakan tes kondisi badannya tidak fit, jadi bisa mempengaruhi sakit juga. Iya, sakit. Nah ini juga salah satu faktornya juga bisa jadi konsen. Dari hasil tes intelijensi yang ada yang sudah dikerjakan, apakah yang sudah cukup sudah jelas ya? Terima kasih Mbak Renita. Halo Mbak Renita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, baik, alhamdulillah. Ini kemarin Mbak Renita udah menjelaskan atau udah menjalani, ya kan, tes intelijensi bareng teman-teman. Gimana? Seru nggak? Seru sih Bu, saya suka pola-pola sih. Oh gitu, suka ya sama pola-pola seperti itu. Berarti enjoy ya mengerjakannya. Meskipun soalnya banyak ya, cukup banyak kemarin. Cukup pusing. Iya, iya sih. Karena Mbak Renita ini enjoy hasil dari tes intelijensi Mbak Renita dengan skor 127. Ini termasuk superior. Ini atas banget. Jadi udah di atas rata-rata superior gitu. Jadi bisa di apa ya, jangan mudah sombong. Aku superior, aku merasa paling pintar lah, jangan seperti itu. Karena seseorang itu kan harus tetap belajar, harus tetap menggali ilmunya, harus kita tuh fakir ilmu gitu, harus mau belajar terus. Oke, kita lanjut ke bagian bakatnya. Jadi di tes intelijensi ini yang dites adalah bakat dan minat. Iya, Mbak Renita sebelumnya udah pernah tes intelijensi? Baru kemarin, ini pertama kalinya. Oke, ini kemudian di sini ada bagian kemampuan khusus bakatnya. Berpikir verbalnya rendah, jadi dalam mengungkapkan ide berupa kata-katanya itu Mbak Renita rendah di sini. Jadi bisa ditingkatkan kembali ide-idenya, terus kemudian diungkapkan melalui kata-kata seperti itu. Jadi bisa digali lagi bakatnya. Apa yang dirasa di sini rendah, apalagi Mbak Renita kita sudah superior ya, sudah paham apa yang kurang dalam dirinya, apa yang perlu digali lagi, nanti bisa digali lagi setelah hasil ini Ibu jelaskan ke Mbak Renita. Kemudian di bagian merakitnya juga rendah Mbak Renita ini, jadi kemampuan menulisnya rendah, kemudian pencapaian akademik, keterampilan membaca seperti itu. Kemudian ini ada di bagian skolastik, ini juga rendah. Jadi skolastik ini lebih ke pola hidup. Lalu di berpikir abstrak ini sedang. Jadi Mbak Renita ini dalam berpikir abstrak seperti tadi ya, sukanya mencari kemampuan pola. Dia sukanya sama pola-pola ini, memang sudah tahu ternyata Mbak Renita ini sukanya di bidang mana. Kemudian struktur hubungan antara gambar-gambar secara logis seperti itu. Kemudian lanjut di bagian mekanik, ini tinggi sekali Mbak Renita mekanik. Jadi suka sama yang namanya mekanik motor, gitu, mekanis itu suka banget ya Mbak Renita. Jadi ini memang nilainya tinggi. Dari bakat ini itu bisa digali lagi potensinya, nanti bisa kita arahkan. Nah ini kan nanti mungkin mau lanjut sekolahnya gitu ya kan. Kalau sekarang Mbak Renita kan ini SMP ya, nanti setelah ini lanjutnya bisa ke SMK. Karena bakatnya Mbak Renita dari ini nanti ketika kuliah bisa dilanjutkan di teknik. Jadi Mbak Renita ini akan menjalani hal-hal sesuai bakat, sesuai passionnya Mbak Renita. Lanjut ke dalam relasi ruang, ini tinggi juga. Relasi ruangnya ini di mana Mbak Renita ini punya kepekaan nih yang tajam mengenai detail visual dengan mampu menggambarkan sesuatu hal secara nyata dan jelas. Mbak
dan ibunya yang seperti lupa pakai sampai di suaminya gitu ya. Kemudian ini ada kecepatan, ketelitian, klerikal ini sedang, yang mana ini lebih untuk bidang menulis, meramu, untuk laboratorium, kantor, dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak kita lanjut ke bagian minat. Kita bisa lihat bersama-sama di sini pribadi sosialnya Mbak Radita tinggi. Jadi sudah cukup bagus untuk sosialnya bagus, baik, bisa dipertahankan ya. Kemudian ada di bagian natural ini sedang, jadi kecerdasan alamnya Mbak Radita di sini. Kemudian di bagian mekanik ini rendah. Nah ini ternyata Mbak Radita ini tidak mengetahui kalau bapaknya di mekanik. Jadi setelah ini kan sudah paham ya. Jadi minatnya rendah kan ya di sini, belum paham ada bakat di bagian itu secara tidak langsung seperti ini. Jadi setelah ini Mbak Radita bisa lebih kembali lagi potensi. Selanjutnya ini di bidang bisnis ini sedang bagus banget, punya jiwa bisnis wirausaha, jadi bisa digali lagi potensinya dalam bisnisnya. Kemudian kalau di bidang seni ini rendah, nggak suka ya sama seni ya, nggak seberapa apa masalah. Difokuskan aja di bakat dan minatnya Mbak Radita yang tinggi. Selanjutnya desainnya juga sedang, lanjut ke verbalnya ini tinggi, mungkin karena sosialnya Mbak Radita bagus kan ya, jadi verbalnya juga tinggi. Kemudian di manipulatifnya tinggi, komputatifnya rendah. Jadi dari ini beberapa aspek yang sudah dianalisis dari tes intelijensi bisa nantinya Mbak Radita pakai untuk sehari-hari. Apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Ada yang mau dipertanyakan dari hasil tes intelijensinya Mbak Radita? Sudah cukup? Ya. Terima kasih, dipertahankan ya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Selamat siang Mbak Radita. Selamat siang. Iya, kemarin Mbak Radita sudah melakukan tes SSCT ya, bareng-bareng satu kelas sudah ngerjain. Kemarin capek nggak ngerjainnya? Capek banget ya? Mau jawab apa? Bingung mau jawab apa? Ada bahasa-bahasa yang kurang dipahami ya? Kemarin saya juga tanya-tanya terus. Oh iya betul. Kemarin total jumlah soalnya 60, jadi cukup banyak. Jadi terasa capek ya. Cuma memang kalau melakukan tes ini kan tidak ada benar, tidak ada salah. Jadi tes ini tuh kita menganalisis bersama-sama apakah dalam dirinya Mbak Radita ini secara tidak langsung ada permasalahan-permasalahan yang mengganggu. Yang artinya kalau memang permasalahan tersebut sangat mengganggu sekali, kita bisa lakukan yang namanya layanan untuk mengatasi, untuk membantu yang namanya permasalahan-permasalahan yang ada yang sedang Mbak Radita. Nanti kita bisa bersama lihat analisis dari tesnya Mbak Radita SSCT ini. Kita pertama dulu masuk dalam sikap terhadap ibu. Dalam sikap terhadap ibu, total poinnya Mbak Radita ini 1. Jadi yang mana ada gabungan tapi tidak berarti. Seperti kalau kita lihat dalam nomor 14-19 ini Mbak Radita menjawabnya positif. Jadi totalnya ini 0. Kemudian dalam nomor 44 dan 59 ini poinnya 1. Kenapa 1? Ada menjawabnya unsurnya negatif tapi tidak boleh. Seperti kayak misalnya sikap terhadap ibu saya itu cerewet. Jadi ibu senang gitu ya. Ibu juga cerewet dikit sih kalau sama anak gitu ya. Jadi nggak masalah, masih aman. Hasilnya 1 untuk Mbak Radita, jadi ada gangguan tapi tidak negatif. Jadi nggak perlu khawatir, ini tidak ada masalah dalam sikap terhadap ibu. Lanjut lagi ke sikap terhadap ayah. Di sini skornya juga 1, yang mana ini ada gangguan juga sama dengan ibu tapi tidak berat. Jadi tidak membutuhkan ayah untuk segera. Kita lihat bersama-sama dalam nomor 1 dan 16 ini mendapatkan
poin 1 karena mengagumi ayah tetapi berharap hubungan yang lebih dekat dapat terwujud. Mungkin tidak begitu dekat ya. Iya, pengen lebih dekat lagi. Oke, tapi ayah baik, ayah superhero, tapi memang inginnya lebih dekat lagi. Kemudian di nomor 31 dan 46 ini Mbak Renita ini menuliskan yang positif, yang mana ini kepuasan sepenuhnya terhadap kepribadian kalian. Jadi kita kasih dalam aspek sikap terhadap ayah ini tidak ada masalah sebenarnya. Jadi tidak ada gangguan-gangguan yang perlu kita tangani segera. Kita berikan layanan segera. Karena di sini masih bisa diatasi oleh Mbak Renita. Lanjut ke dalam sikap terhadap keluarga. Ini juga alhamdulillah sekali hasilnya 1, yang mana Mbak Renita ini ada gangguan tapi tidak berarti pada sikap terhadap keluarga. Kita bisa lihat bersama-sama dalam soal 12, 27, dan 57. Ini Mbak Renita menuliskan dengan jawaban yang positif. Jadi poinnya 0. Kemudian di nomor 42 ini mendapatkan poin 1 karena menyadari bahwa keluarga itu memiliki masalah tapi tidak mengalami kesulitan dalam berrelasi dengan mereka. Jadi Mbak Renita nanti keluarga pasti memiliki masalah. Iya, siap masalah. Ya, di sini memang untuk aspek terhadap keluarga Mbak Renita ini 1 masih tergolong ringan, tidak perlu langsung diberikan layanan secepatnya, karena bisa ditangani seperti itu. Kemudian di sikap terhadap wanita, ini untuk sikap terhadap wanita juga hasilnya 1, yang mana ini juga masih tergolong ringan, tidak memerlukan bantuan secepatnya, sesegera mungkin. Bisa kita lihat pada nomor 10 dan 25 ini Mbak Renita menuliskan dengan jawaban yang positif. Jadi kita berikan 0. Untuk pada nomor 40 dan 55 ini 1, jadi ada unsur negatifnya. Jadi pikiran-pikiran yang cukup positif tetapi ada perasaan-perasaan yang kurang gitu ya. Jadi ini masih tergolong bagus, tidak ada masalah. Untuk selanjutnya di sikap terhadap hubungan lawan jenis, ini juga Mbak Renita 1, yang mana tidak ada gangguan tapi tidak berarti. Kita lihat bersama-sama dalam nomor 1141 ini Mbak Renita menuliskan 1 karena menerima pengalaman seksual tetapi terkendala kemampuan untuk mempertahankan hubungan. Jadi mungkin Mbak Renita dulunya pernah ada yang namanya pura-pura tidak enak. Iya, semua Ada ya, tapi tidak begitu ya. Iya. Tidak yang begitu ada perlakuan yang tidak enak dalam Mbak Renita, secara fisik atau melalui verbal gitu. Ini kalau begitu, kalau misalnya tadi hal-hal itu menjadi masalah, karena ini kan poinnya 1 masih ringan, masih belum memerlukan bantuan, jadi kita masih bisa bersama-sama nanti analisis, berproses ya. Nanti kalau misalnya hal ini menjadi sebuah masalah, nanti kita lakukan. Kemudian kita masuk dalam sikap terhadap teman dan kenalan. Dalam soal 8 Mbak Renita ini menuliskan jawaban yang positif, jadi kita kasih nilainya 0. Tetapi kita bisa lihat bersama-sama ini di nomor 23 Mbak Renita sedikit ada menjawab yang negatif karena cenderung menunggu keterlibatan orang lain sebelum dirinya secara emosional. Jadi jauh dari orang lain sebelum jadi adanya rasa ketakutan seperti itu. Kemudian kita lihat bersama-sama di nomor 53 ini nilainya 2. Jadi Mbak Renita ini cenderung untuk menutup diri, curiga.
ini kalau dari tadi kan satu ya, ini masih ringan, masih tidak memerlukan bantuan sebelah kiri. Kalau di ini punya luas, ini sikap terhadap ketemuan dan kenalan, ini kita harus lakukan penanganan. Kita harus melakukan bantuan untuk mereka. Bisa melalui proses kalau kita tidak sendiri bisa seperti itu. Atau nanti ada teman-teman yang kasusnya sama dengan kita, bisa kita lakukan konseling. Nanti kita jadwalkan segera mungkin ya untuk mengatasi permasalahan dari sikap terhadap teman dan kenalan. Ada gangguan yang perlu kita bersama-sama. Ya, baik, kita lanjut dulu ke sikap terhadap atasan dalam pekerjaan sekolah. Ini juga poinnya satu, jadi ada gangguan tapi tidak berarti tidak memerlukan bantuan segera mungkin, tidak seperti yang sikap terhadap teman. Kita lanjut ke sikap terhadap bawahan. Ini juga poinnya satu, bisa dilihat di nomor 4 dan 8. Ini Mbak Renita menuliskan sedikit tidak positif, jadi nilainya 1, tetapi dalam nomor 19 dan 34 Mbak Renita ini menuliskan jawabannya positif, jadi nilainya. Kemudian di sikap terhadap teman kerja dan sekolah, ini nilainya juga 1, jadi ada gangguan yang tidak berarti, yang mana di soal nomor 13, 28, 43 ini Mbak Renita menuliskan jawabannya. Dan di nomor 58 ini ada sedikit yang tidak positif, yang mana ini memiliki beberapa kesulitan dalam kerja dan keraguan. Ragu gitu, sering, tapi tidak bermasalah ya, masih aman ya. Jadi kalau misalnya timbul menjadi sebuah masalah, itu bisa kita lakukan bantuan tekanan. Lanjut untuk ketakutan. Di sini lagi-lagi kita ada nilainya 2. Seperti sikap terhadap teman, Mbak Dita sangat ada ketakutan. Iya sih, masih ada kalau ada Masa lalu, boleh tahu kenapa masa lalu? lebih ke kayak apa ya? Aku buat mencoba bisa gitu loh, kan kadang kan overthinking gitu. Oke, berarti Mbak Dita ini kalau untuk takut untuk memulai terlebih dahulu ya. Bisa kita lihat di nomor 7 dan 37 ini 1 dalam memiliki rasa takut dalam mengungkapkan diri yang umum. Jadi Mbak Dita ini kalau misalnya ada hal itu takut untuk mengungkapkan dan sendiri. Iya sih, iya. Ini untuk di nomor 22 dan 52 ini poinnya 2 karena ada gangguan rasa takut dalam jadi ada kejadian masa lalu yang tidak mengenakan pada kedua efek karena masa lalu masih terbawa, masih terngiang-ngiang sampai detik ini, jadi kita akan menjadwalkan segala mungkin bantuan layanan kepada kita, yang mana ini layanannya itu untuk membantu memecahkan masalah kita. Gak usah takut untuk mengikuti proses layanan yang diberikan, karena ini untuk kebaikan kita, agar nanti Mbak Dita melakukan atau melakukan aktivitas itu enjoy, tidak ada masalah untuk sama kita juga lebih enak. Nanti sama-sama kita pecahkan kesalahan sama, nanti bersama ibu kita solusinya bisa melalui konsultasi yang dari ibu. Ibu akan menjadwalkan sesuatu mungkin dengan kita. Nanti kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp seperti ini. Nanti jadwalnya langsung Mbak Dita. Selanjutnya, di sikap terhadap kemampuan sendiri. Ini juga kembali. Ya itu tadi sih Bu, kayak ada rasa sesal gitu sama masa lalu, masih terbawa sampai sekarang. Ada yang menyesal itu sangat
Cukup sih Bu, kalau kita sekian gitu. Karena ini memang kompleks sekali ya permasalahannya dari Mbak Ida, dari hasil tes SSWT juga menunjukkan bahwa saya itu masalah permasalahan di dalam diri kita. Tapi nanti itu akan membantu melalui pelajaran-pelajaran yang tadi diberikan. Seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, tidak usah takut dalam mengikuti proses belajarnya. Kita lihat dulu analisisnya di nomor 2 dan 17. Ini Mbak Ita masih menjawabnya dengan positif. Kemudian di nomor 32 ini poinnya 2 karena merasa tidak kompeten dan putus asa. Mbak Ita sering merasa Iya, kadang putus asa kayak iya kalau misalnya dari di kelas gitu terus teman-teman dapat nilainya lumayan terus kalau enggak gitu kan kayak terus Mbak Ita ini juga merasa tidak puas ya, merasa kayaknya saya nggak melakukan yang terbaik gitu ya. seperti ini Kita sama-sama ya selesaikan permasalahan yang ada di diri kita. Kemudian di nomor 47 Mbak Dita ini menuliskan sedikit negatif, takut akan kesulitan. Tapi nanti bersama-sama kita selesaikan apa yang ada permasalahan Mbak Dita, seperti tadi permasalahan benar dan kenalan, terus perasaan bersalah, sekarang ada kemampuan sendiri. Nanti kita sama-sama melakukan layanan yang nanti diceritakan bersama Mbak Dita. Jadi kita selesaikan bersama-sama. Nah, tadi udah dijelasin adanya masa lalu, ternyata benar sekali terhadap masa lalunya ini. Poinnya dulu. Ya. Jadi ini memang Mbak Dita butuh untuk segera kita lakukan tindakan, kita lakukan bantuan melalui pelayanan-pelayanan yang nanti Ibu akan berikan, bisa melalui konseling ya, biar lebih kita dekat, biar lebih terjaga privasinya. Nanti Mbak Dita juga bisa lebih mengungkapkan apa sih sebenarnya menjadi titik akar permasalahan Mbak Dita. Jadi Mbak Dita bisa mengungkapkan semuanya ke Ibu apa yang menjadi permasalahan dalam hubungan kita. Kita lihat dulu analisisnya di nomor 9. Ini dilakukan poinnya 2 karena merasa tertolak dan terisolasi. Mbak Dita pernah perasaannya dari pembulian itu termasuk dalam pembulian. Nanti kita bersama-sama selesaikan ya masalah yang buruk, atau masalah yang buruk ini tidak kembali lagi yang keluarga Mbak Dita, tidak teringat kembali, tidak ada yang namanya flashback lagi. Kita selesaikan tuntas sampai akar. Selanjutnya di nomor 24 ini poinnya 1 karena tidak merasa memiliki gangguan yang berarti di masa lalu. Kemudian di nomor 39 dan 54 ini Mbak Dita jawabannya positif ya. Kemudian Mbak Dita yang aku sayangku kesempatannya besar ya. Nah, tapi masih berusaha Nanti bisa berjalan, kita bareng-bareng ya. Kita selesaikan permasalahan gangguan-gangguan yang ada dalam dirinya Mbak Dita. Ini ada lagi yang poinnya dulu. Sikap terhadap masalah yang akan datang. Mbak Dita iya kayak kan masih punya impian buat bantai orang tua, tapi kan ragu diri sendiri bisa nggak ya? Kamu nggak sesuai ekspektasi. Nanti kita sama-sama ya bikin dirinya Mbak Dita ini lebih optimis akhirnya untuk memandang masa depan, bahwasanya masa depan itu tidak perlu untuk perlu untuk diraih, perlu untuk di depan, perlu untuk bersemangat. Selanjutnya kita analisis dulu di masa yang akan datang pada nomor 5. Soal nomor 5 ini jumlahnya positif, di nomor 20 dan 50 ini 1 karena adanya ketidakyakinan pada diri sendiri, tetapi masih bisa berusaha untuk optimis.
Nanti untuk di nomor 35 ini hasilnya 0 karena positif. Jadi rasa ketakutan yang tidak optimis, yang buatnya Mbak Rita ini, aduh kayaknya masa depan ini aku tidak sesuai ekspektasi saya. Nanti kita bersama-sama, kita akan bersama-sama selesai. Jadi Mbak Rita nggak perlu takut lagi, nggak perlu takut lagi. Nanti kita bisa cerita lebih intens ya setelah ini semua selesai. Nanti kita coba bersama-sama untuk sesi pembelajaran. Selanjutnya di tujuan atau keinginan ini pada mulai hasilnya 1, jadi ada gangguan tapi tidak berarti, jadi tidak perlu segera mungkin pembelajaran. Untuk aspek-aspeknya sudah selesai. Tadi Mbak Devita memiliki permasalahan-permasalahan ini. Jadi ada terhadap teman, kemudian ada terhadap rasa bersalah, ketakutan terhadap masa lalu, memandang masa depan. Dan sudah tadi poinnya 2 itu untuk segera diberikan karena sudah di taraf yang harus perlu segera mungkin diberikan dana. Nanti bisa kemudian bantuannya melalui tadi untuk sesi konseling karena memang dirasa permasalahan yang Mbak Rita ini sangat kompleks. Permasalahan yang dialami Mbak Rita ini cukup urgent yang harus kita sama-sama menempuh. Nanti Ibu akan berikan untuk membantu dan mencegah masalah-masalah yang terjadi. Setelah ini Mbak Rita bisa balik ke kelas. Nanti kita sama-sama coba bisa berkomunikasi melalui WhatsApp ya. Sudah punya nomornya Ibu? Sudah. Jadi Mbak Rita bisa WA Ibu terlebih dahulu agar Ibu paham nomornya Mbak Rita yang mana. Nanti biar Ibu komunikasi dengan Mbak Rita untuk membahas, menjadwalkan layanan yang akan Mbak Rita jalankan. Nanti kita bisa lakukan layanan konseling individual. Kita bersama Mbak Rita yang sekarang Mbak Rita awalnya nih untuk besok setelah nanti kita berikan bantuan Mbak Rita lebih dewasa, lebih menjalani hidup itu penuh keyakinan, penuh rasa percaya diri sendiri. Bapak sekalian, jadi untuk sementara permasalahan-permasalahan yang dirinya Mbak Rita tidak perlu dipikirkan. Nanti sama-sama kita selesaikan melalui layanan-layanannya ini. Mbak Rita bisa semangat, optimis, jangan takut, ya berusaha terus. Nanti setelah ini bisa dicek ya Ibu ya, bisa tes soalnya itu. Oke, bisa balik lagi ke kelas. Jadi untuk hasilnya Mbak Rita bisa dibawa ke kelas agar di rumah Mbak Rita bisa baca-baca lagi. Bisa mungkin kalau Mbak Rita lagi waktunya longgar, waktunya luang untuk belajar lagi. Hasilnya nanti ketika ketemu lagi dengan Ibu, Mbak Rita bisa mengungkapkan semuanya itu. Terima kasih Mbak Rita, semangat terus, harus optimis ya. Terima kasih banyak. Selamat siang Mbak Rita. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Kemarin sudah melakukan tes essay ya. Banyak ya. Berapa 100 ya? Lebih ya, 100 lebih ya, 400 ya. Sampai ngantuk, tapi alhamdulillahnya gampang ya kan tulisnya plus minus gitu kan. Nah ini sudah, ini yang Mbak Rita kerjakan kemarin dari soal-soalnya ada minus, plus. Nah kalau minus ini nilainya 0 Mbak Rita. Kalau yang minus, Mbak Rita jawabnya minus tidak sesuai dengan nilainya Mbak Rita, ini hasilnya 0. Kalau sesuai kan jawabannya plus ya, jadi ini nilainya 1. Bu, kalau 0 ini apakah salah? Jadi di dalam tes ini tidak ada salah. Ini hanya untuk mengetahui pribadinya Mbak Rita ini berada ekstrovert, introvert, penyusunan dirinya ini stabil atau tidak stabil. Kita langsung masuk ke dalam analisisnya. Ini ada grafik yang sudah dianalisis dari
ini yang introvert. Kalau dari grafik ini kira-kira sudah mengetahui Mbak Dita kira-kira introvert. Kita analisis bersama-sama kenapa katanya lebih ke introvert di dalam aktivitas. Yang nomor 1 aktivitas. Jumlah yang Mbak Dita peroleh ini 13, termasuk skornya rendah di bawah rata-rata. Ini ada tulisannya di grafik ini rata-rata di sini. Kalau nilainya 13 di sini, artinya belum melebihi rata-rata, masih termasuk di sini. Kalau misalnya Mbak Dita sudah melebihi rata-rata, titiknya misalnya di 30 nih nilainya, berarti skornya tinggi. Jadi dalam aktivitas ini skornya rendah, Mbak Dita ini memiliki sikap jadi tidak aktif secara fisik, suka lesu dan mudah letih. Capek ya, iya, capek ya berarti bisa. Tapi dari sini juga paham kan ya kesehatannya bagaimana. Kemudian kesukaan bergaul di nomor 2 ini bisa dilihat grafiknya juga skornya dengan skor yang diperoleh 12. Jadi dalam kesukaan bergaul ini Mbak Dita itu dalam kesukaan bergaul. Jadi cenderung menarik diri. Betul ya Mbak Dita? Emang sukanya Iya, kayak orang lain saja yang mulai dari saya. Oke, maunya dijauh dulu baru ngomong. Iya. Tapi kalau udah dekat kayaknya Mbak Dita ini anaknya juga suka langsung langsung share. Cuma kalau pertama kali yang masih halu-halu masih interaksi gitu. Selanjutnya ini keberanian mengambil resiko ini diperoleh 9,5 yang dimana ini skornya rendah dalam satu. Jadi mengambil resikonya rendah. Jadi ini Mbak Dita ini memiliki sikap menyukai keakraban, keamanan dan keselamatan. Ya. Jadi Mbak Dita ini tipikal orang yang mending aku sukanya keakraban nih, aku juga maunya yang aman-aman aja. Oke. Ini selanjutnya di penurutan dorongan hati. Ini skornya 10 termasuk kategori rendah. Dalam kontrol, artinya Mbak Dita ini memiliki sikap memikirkan atau mempertimbangkan berbagai masalah dengan sangat hati-hati sebelum membuat keputusan. Jadi ini selalu dipikirin, selalu dipertimbangkan, karena memikirkannya mungkin 10 kali, 20 kali gitu ya kan. Jadi ini hati-hati, Mbak Dita ini hati-hati, sistematis, berpikir sebelum berbicara. Ini sebenarnya sebenarnya. Jadi sebelum mengungkapkan, sebelum berbicara pada orang itu kan dipertimbangkan. Kemudian ini ada pernyataan perasaan. Ini juga skornya masih tergolong rendah, karena skornya 9. Dalam hambatan, artinya Mbak Dita ini memiliki sikap sangat pandai menguasai diri. Mbak Dita ini menguasai dirinya sangat pandai, tidak tersulut emosi, tenang, kemudian tidak memihak dan pada umumnya terkontrol. Betul ya? Iya, kemudian netral aja. Iya, nggak mau memihak siapa yang mau. Terus Mbak Dita ini juga sangat bagus untuk kontrol dirinya, jadi menyatakan pendapat dan perasaannya sangat betul. Kemudian kedalaman berpikir ini diperoleh skornya 22, masih termasuk golongan rendah, yang mana Mbak Dita ini memiliki sikap mempunyai bakat bekerja, lebih tertarik untuk melakukan berbagai hal daripada memikirkan hal tersebut. Kalau ada sesuatu hal nih, nggak usah memikirkan hal itu, gitu. Langsung aja ini Mbak Dita bakat bekerjanya bagus, berarti atas kerjanya juga bagus. Kemudian ini ada rasa tanggung jawab. Di dalam rasa tanggung jawab ini skornya rendah, yang mana ini artinya Mbak Dita ini cenderung suka terlambat dalam menepati janji, berubah-ubah pendirian. Mungkin lebih ke berubah-ubah pendiriannya ya. Jadi ngomong kayak gini terus nanti istilahnya enggak, jadi masih bingung. Oke. Dari aspek-aspek
analisis, mulai dari aktivitas sampai tanggung jawab. Ini kita simpulkan bahwasanya Mbak Dita ini memiliki sifat yang cenderung pada kepribadian introvert. Sesuai grafik tadi ya, lebih ke arah introvert, dan ternyata Mbak Dita merasakan hal ini sesuai dengan diri Mbak Dita selama ini. Berarti dari sini Mbak Dita akan lebih memahami dirinya, lebih nanti mungkin dalam sosialnya kita akan ketahui apa yang dirasa kayaknya diperlukan atau bisa digunakan. Kemudian seperti sikap tidak aktif secara fisik, mudah lesu, menyukai berteman secara khusus, selalu memikirkan berbagai masalah dengan berhari-hari sebelum membuat keputusan. Sangat pandai menguasai diri. Jadi yang tadi ya dikatakan Mbak Dita ini pandai sekali tenang, terus kemudian Mbak Dita itu mempunyai kontrol dalam dirinya yang sangat bagus, tetapi memang mudah terlalu. Oke, kalau tadi itu kepribadian extrovert dan introvertnya nih, Mbak Dita lebih caranya ke introvert. Emang sesuai ya, dirasanya introvert. Saya kira kayak lebih ke tengah-tengah itu lebih antara Ternyata memang dominannya ke introvert. Kemudian ini ke penyesuaian diri. Jadi nanti dalam penyesuaian diri ini kita akan bersama-sama ketahui apakah Mbak Dita ini memiliki introvert yang stabil atau tidak. Kita bareng-bareng ya, lihat sama-sama di grafiknya. Ini grafik yang sudah Ibu analisis di sini, yang mana ini tidak stabil, kalau ini stabil. Artinya Mbak Dita memiliki introvert yang tidak stabil. Kita bareng-bareng baca analisisnya, kita bareng-bareng untuk mengetahui apakah introvert ini benar-benar tidak stabil atau bagaimana, gitu ya. Kemudian yang pertama, penghargaan diri di nomor 1. Ini memiliki skor yang cukup rendah sekali, di skor 2,5, yang mana ini memiliki rasa rendah diri. Cenderung rendah diri, betul ya? Ya. Jadi nanti ini kan Mbak Dita inferiority-nya di sana. Mungkin setelah ini kita berikan layanan ya untuk menjadi superiority. Oke, gitu. Kemudian dalam kegembiraan, ini skornya 6, termasuk skor yang rendah dalam rasa tertekan. Artinya Mbak Dita mempunyai sifat pesimis, mulai dan tertekan. Betul? Ya, suka pesimis. Iya, kayak mau ngelakuin ini tuh masih gak bisa kayak Oke, jadi takut memulai langkah dulu, udah memikirkan hal yang negatif terlebih dahulu. Nanti diperbaiki lagi. Harus optimis ya. Nanti kita bareng-bareng ya. Kalau misalnya kita merasa butuh bantuan dari itu, nanti bisa diberikan bantuan, dikarayakan apa yang menjadi masalah kita. Kenapa sih kok rasa pesimisnya tinggi, lebih dari dirinya tinggi. Kemudian dalam kecemasan, ini skornya tinggi di sini. Modal skor 17, yang mana Mbak Dita ini sangat mudah bingung dan kekacauan pikiran yang diakibatkan oleh hal-hal salah satu tidak pada tempat. Suka bingung. Kalau saya nggak rapi atau nggak itu kayak berarti bagus ya dalam aspek ini. Kemudian keformulan untuk ini skornya tinggi juga, nilai skornya 25, yang mana Mbak Dita ini memiliki sifat teliti, sangat sekali disiplin, serius, ini mudah jengkel juga ini terhadap hal-hal yang tidak bersih, tidak rapi atau tidak pada tempatnya, cenderung perfeksionis. Jadi Mbak Dita ini memang suka teliti ya, jadi kalau misalnya apa-apa selalu di cross check berkali-kali, terus disiplin, betul ya, dalam waktu disiplin, terus Mbak Dita juga melakukan semua hal peristiwa. Tapi memang tidak rela gitu. Terus Mbak Dita ini agak sedikit jengkel kalau misalnya ada barang yang nggak rapi ya.
Kemudian dalam pengaturan diri sendiri ini termasuk rendah di skornya, total skornya 15, yang mana Mbak Dita ini memiliki sifat kurang dapat mengandalkan diri sendiri, menganggap dirinya sebagai alat permainan nasib yang tidak dapat digunakan. Apa Mbak Dita? Dalam diri sendiri masih bingung ya, masih bingung kenapa ada apa dalam diri. Nanti bareng-bareng kalau misalnya sebelum sekali nanti bareng-bareng kita lakukan pemberian pelajaran pada Mbak Dita bersama saya sebagai konselor. Nanti Mbak Dita hubungin saja ke saya. Mbak Dita ada jadwal kosong yang tidak ada kelas, kita bisa nanti kita berikan bantuan kalau misalnya dirasa ini bersama pemberian yang diri saya ini saya harus bagaimana gitu ya. Kemudian di tipe pemberian ini di mana skornya tinggi, boleh skor totalnya 20, artinya Mbak Dita ini memiliki sifat kadang mengeluh bahwa dirinya memiliki gejala penyakit yang beraneka ragam dan berlebihan, menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesehatan. Jadi suka ya menjaga kesehatan. Enggak begitu sih Bu, tapi lebih ke sering sakit-sakit gitu. Oh, karena sering sakit akhirnya was-was, akhirnya lebih aware sama kesehatan. Kemudian di rasa bersalah, di sini termasuk skornya tinggi, 26,5, artinya Mbak Dita ini memiliki sifat cenderung menyalahkan diri sendiri, merendahkan diri sendiri, dan terganggu oleh suara hati tak peduli apakah tingkah laku mereka patut dijawab. Jadi Mbak Dita ini dirinya cenderung untuk merendahkan diri sendiri. Mungkin tadi efek karena ada rasa rendah diri ya dalam diri Mbak Dita. Itu nanti dirasa Mbak Dita sangat mengganggu sekali untuk mengatasi permasalahan yang kita dari hasil tes personality extend ini yang sudah kita jalani. Rasa valid Mbak Dita? Valid banget sih Bu. Valid ya. Kenapa kayak Iya juga, kita juga kayak gini. Nanti kalau dirasa Mbak Dita membutuhkan bantuan bisa bisa kita obrolkan melalui WhatsApp terlebih dahulu untuk membuat janji ya, jadwal. Nanti kalau misalnya merasa ini kok bisa membuat diri saya ini selama 1 bulan harusnya saya harus lebih superior bulan. Nanti kita dalam tapi nggak apa-apa kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa yang bagaimana karena namanya personality kan bisa pun pribadi kalau memang permasalahannya sudah kita putuskan, sudah kita selesaikan terima kasih Mbak Dita dari pembicaraannya sebelumnya. enggak Bu. Makasih Coba banyak ya. terima kasih Mbak Dita atas waktunya ini untuk tes personality-nya bisa kita buat di sini. Nanti kita bisa jadwal konseling atau bimbingan kalau misalnya dirasa Bu saya sebenarnya nggak coba kok dengan saya dari saya dengan pesimisnya saya coba cerita lebih dahulu menerima kita kalau merasa memang dari tes personality assessment ini setelah kita baca setelah kita tulis kembali di rumah kok dirasa membantu merasa ingin memperbaiki personality itu bisa begitu boleh banyak ya saya kembali ke kelas untuk melanjutkan Makasih banyak Bu. sama-sama.